Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas, dan email yang saya pilih hari ini adalah email dari Bandul Goyang. Alamat emailnya adalah rahmataris98@gmail.com. Kak, saya ingin belajar foto konsep. Mohon dibahas kekurangan dari foto ini, Kak. Kemudian dilampirkan satu buah foto. Makasih banyak buat teman-teman sekalian yang selalu support channel ini, yang selalu share bagi teman-teman lainnya yang baru belajar fotografi, dan mungkin di sini ada teman-teman yang baru belajar fotografi dan baru aja ketemu channel ini. Jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman di sini juga yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor saya di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah saya ada kelas fotografi atau ingin memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nah, hari ini saya kebetulan dapat emailnya adalah mengenai foto konsep nih. Foto konsep memang sebuah foto yang cukup menarik untuk dibahas. Banyak yang suka, banyak juga yang nggak suka. Karena ada yang bilang ini fotonya settingan nih, kayaknya banyak banget orang yang hunting sejuta umat punya foto gitu ya. Sebenarnya salah apa enggak sih kalau kita melakukan sebuah foto konsep yang disetting gitu ya? Dan kemudian apa sih benefitnya, lalu bagaimana kegunaannya, dan bagaimana caranya mendapatkan sebuah foto gitu ya. Di sini kalau foto yang dikirimkan ini sebenarnya nggak ada masalah secara estetikanya, semua komposisi bagus, lighting juga bagus, message-nya juga saya bilang ini cukup terdeliver dengan baik. Tapi di sini banyak banget hal yang menurut saya kadang lupa oleh fotografer itu pada saat membuat sebuah foto seperti ini, foto settingan. Ada kalanya memang membuat foto settingan itu tidaklah murah, karena biasanya kita harus meng-hire talent, misalnya talent-talent lokal ya, kalau ada istilahnya tuh apa, talent deso gitu ya. Jadi talent-talent yang memang khusus untuk menciptakan foto-foto konsep ini. Dan memang seperti yang kita ketahui di dunia komersil ataupun di dunia fotografi itu, kalau kita ingin menyampaikan sebuah konsep, pasti otomatis kita akan membutuhkan talent yang sesuai. Artinya, pada saat kita ingin menyampaikan sebuah konsep mengenai culture, mengenai budaya, otomatis kita pasti akan tampilkan orang-orang lokal setempat. Kalau teman-teman ada di Papua, pasti yang dicari talentnya adalah talent-talent orang Papua. Kalau teman-teman ada di Aceh, pasti akan dicari talentnya adalah talent-talent Aceh. Nggak mungkin tiba-tiba teman-teman memasukkan karakter yang berbeda di sini. Misalnya teman-teman di Papua, tapi teman-teman masukkan ada bulenya. Mungkin kalau message-nya adalah, oh ada turis datang ke Indonesia gitu ya, datang ke Papua. Nah itu mungkin akan cocok. Tapi kalau teman-teman ingin berbicara tentang budaya setempat, bagaimana penduduk asli bercerita tentang budayanya mereka, culture-nya mereka, kebiasaan mereka. Nah, pasti otomatis kita akan butuh model-model setempat tersebut. Nah, di sini makanya banyak banget teman-teman yang menjadi organizer event ya di setiap daerah. Dan di sini biasanya mereka akan mencoba membuat sebuah konsep untuk menyampaikan kebudayaannya tersebut. Jadi, foto konsep itu nggak hanya untuk kebudayaan, bisa untuk semua hal, termasuk dalam ranah komersil. Biasanya kalau saya dalam sebuah iklan tuh pasti akan ada briefnya. Kalau teman-teman tahu, biasanya ada yang namanya initial brief dari klien, dan kita biasanya akan coba mengolah tersebut menjadi sebuah kreatif brief gitu ya. Dan di sini biasanya di dalamnya itu akan banyak sekali detail-detail analisanya, kenapa, lalu talentnya seperti apa, bajunya seperti apa, make up, rambut, segala macam. Nah itu semua pasti akan didetailing. Jadi foto konsep itu nggak hanya untuk budaya yang mungkin banyak dilakukan oleh teman-teman event organizer di setiap daerah, dan itu menurut saya bagus banget kalau kita ingin mengangkat culture di setiap daerah gitu, culture di setiap kota. Tapi buat teman-teman di sini yang artinya ingin belajar foto konsep secara general, kalau teman-teman ingin membuat sebuah foto konsep untuk iklan, pasti otomatis kita akan membutuhkan talent yang berbeda, dan di sini kita butuh visual-visual dan juga referensi yang berbeda-beda juga. Dan otomatis teman-teman membutuhkan yang namanya sebuah mood board.
Mood board itu adalah sebuah rangkuman dari referensi-referensi visual yang biasanya kita akan arahkan, kira-kira kita akan membuat seperti apa, story-nya seperti apa, dan juga di sini otomatis akan ada kreatifnya dulu. Jadi kreatifnya dulu adalah idenya apa sih, ceritanya apa yang ingin disampaikan, baru kita akan menyusun mood board-nya itu arahnya kemana. Jadi di sini teman-teman coba belajar kira-kira untuk membuat sebuah foto itu kita butuh kreatif seperti apa sih, kita ingin bercerita seperti apa. Jadi jangan cuma dipikirkan sekedar hanya menyiapkan model, menyiapkan tempat, kemudian fogging gitu ya. Dan kadang-kadang beberapa fotografer ada yang ikut sebuah event hanya modal kamera aja, lalu datang dan jepret-jepret aja tanpa mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Di sini penting banget buat kita sendiri mengetahui frame apa yang kita ingin dapatkan dan tujuannya apa gitu ya. Jadi foto yang kita dapatkan itu kita ingin berkomunikasi seperti apa. Jadi teman-teman jangan cuma sekedar photoshoot untuk mendapatkan sebuah visual tanpa mengerti proses panjangnya, bagaimana proses kreatifnya, bagaimana menyiapkan wardrobe atau segala macamnya itu. Jadi teman-teman pastikan mengetahui apa visual akhir yang kita ingin dapatkan dan bagaimana tahapannya untuk melalui proses persiapan ya, pre-productionnya sampai ke productionnya, photoshootnya sampai ke postnya. Post production artinya adalah editing foto tersebut sampai akhirnya foto dengan visual yang kita bayangkan di kepala kita itu bisa dituangkan dalam sebuah karya. Nah, jadi kalau teman-teman boleh saya rangkum hari ini kira-kira pembahasannya mengenai foto konsep itu apa aja yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah teman-teman harus mengetahui temanya dulu. Message apa yang kita ingin tampilkan, atau kalau kita bilang konflik apa atau isu apa yang kita ingin tampilkan dalam sebuah karya kita. Nah, di sini misalnya teman-teman udah tahu ya idenya apa, temanya apa, konfliknya apa. Nah, di sini teman-teman coba pikirkan referensinya kira-kira mau buat seperti apa. Setelah itu, sebelum kita masuk ke photoshoot, sebelum masuk ke persiapannya, kita coba pikirkan secara kreatifnya dulu. Jadi misalnya saya ingin bercerita tentang orang berjualan keris misalnya kayak tadi itu ya yang fotonya. Tapi di sini teman-teman harus pikirkan, oh gimana ya caranya untuk bercerita bahwa orang ini sedang berjualan keris atau sedang bercerita tentang kerisnya ini sendiri. Kita pikirkan kreatifnya seperti apa. Apakah dia ada di sebuah toko yang sedang berjualan keris, itu juga bisa kalau teman-teman ingin bercerita. Menarik nggak? Yaitu kembali ke selera masing-masing. Yang kedua mungkin bisa aja pengrajin kerisnya itu sendiri, nempak besi dari kerisnya itu sendiri, kemudian ada percikan api atau apa, itu menarik nggak? Nah, itu mungkin bisa menjadi satu message yang ingin di-deliver juga. Kemudian yang ketiga mungkin kita akan bercerita tentang mistisnya mengenai keris ini sendiri. Nah, mungkin teman-teman akan kepikiran visual yang berbeda-beda juga. Nah, di sini apakah akan menarik atau tidak? Nah, itu kembali ke selera kamu sendiri, apa yang kamu ingin deliver. Jadi dari sebuah produk itu bisa dikembangkan menjadi banyak hal sekali. Dan di sini juga kalau saya lihat ini mungkin ceritanya tentang seorang memiliki keris dan kemudian dia bercerita terhadap temannya. Nah, sebenarnya ceritanya apa kita juga nggak tahu gitu. Jadi di sini bisa kita kembangkan dari sebuah isu itu menjadi cerita yang banyak banget yang bisa kamu kembangkan. Dan itu yang disebut sebagai proses kreatif. Setelah teman-teman tahu, oh saya pengen cerita kayak gini dengan visualnya kira-kira seperti ini. Nah ya. Nah, kemudian baru teman-teman masuk ke tahap pre-production. Pre-production artinya teman-teman akan mencari kira-kira talentnya siapa ya, lokasinya di mana ya, bajunya apa nih yang kira-kira cocok gitu ya. Setelah itu juga lightingnya kira-kira seperti apa. Saya mau ambilnya dengan lensa wide kah atau lensa zoom. Itu pasti ada alasan-alasan tertentu gitu ya. Kenapa saya mengambil dengan angle seperti ini? Kenapa saya ambil dengan lighting seperti ini gitu ya. Setelah itu kalau teman-teman udah mengumpulkan semua, teman-teman bisa menyusun sebuah mood board dan teman-teman akan mengetahui, oh saya nanti akan setnya seperti ini, lightingnya, moodnya seperti ini nih, kayak di film ini atau kayak di sinetron ini atau apa. Nah, itu mood-moodnya itu teman-teman coba kumpulkan dalam sebuah mood board tertentu. Setelah itu teman-teman akan melakukan photoshoot. Jadi setelah photoshoot baru kita akan masuk ke post processing, artinya teman-teman boleh melakukan editing, memberikan color grading tertentu, atau bahkan kalau ingin memanipulasi silahkan aja, karena fotografi itu sebenarnya tidak pernah ada larangan apapun ya. Nah, itu tergantung pada kebutuhan kalian masing-masing. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa menyelesaikan tema tersebut. Jadi
setelah pre-production, production, dan juga sudah post-production, nah teman-teman udah bisa, oh akhirnya ide yang ada di kepala saya, visual yang saya inginkan itu sudah tertuangkan dalam sebuah foto seperti ini. Jadi kira-kira proses dalam membuat sebuah konsep itu garis kasarnya seperti itu ya. Dan biasanya memang ada banyak yang bisa lebih detail lagi ya. Di sini biasanya kalau dalam proses dalam proses pembuatan sebuah key visual atau KV dikenalnya, atau juga sebuah foto, itu kalau ada kliennya pasti prosesnya akan jauh lebih panjang lagi dibandingkan kita membuat sebuah foto untuk kebutuhan kita sendiri, untuk konsumsi diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mencerahkan kira-kira dalam membuat sebuah foto konsep itu itemnya apa-apa aja sih yang harus dipikirkan. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman di sini yang masih bingung, silahkan dicoba. Dan kalau yang udah dicoba, coba dikirimkan ke email saya. Siapa tahu saya juga bisa belajar dari apa yang sudah kamu lakukan. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ingin menambahkan ada ide-ide tertentu, ada input-input tertentu, teman-teman bisa tolong tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Bye.